Baik, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Acem Saleh, SPDSD, selaku instruktur VCT Batch 8 Grup 6C. Yang kami hormati Ibu Meti Sabarini, MSC, selaku instruktur VCT Batch 8 Grup 6C. Yang kami hormati para tim inti Virtual Coordinator Training Batch 8, serta Bapak, Ibu, dan Ananda yang mengikuti kegiatan seminar virtual ini yang kami banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama, insya Allah dalam keadaan sehat, dapat mengikuti web seminar ini secara virtual. Mohon maaf. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana selalu kita harapkan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Salsabila Alena Azahra, siswi dari SMA Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor, yang bertugas sebagai host sampai akhir acara nanti. Dan dalam mengawali kegiatan ini agar diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya akan saya sampaikan terlebih dahulu tata tertib yang harus dijalani selama kegiatan ini berlangsung. Yang pertama yaitu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan pemaparan berlangsung. Itu peserta mengisi presensi yang nanti akan disebarkan di kolom chat. Yang ketiga, ketika webinar ini berlangsung,
Peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kolom chat ketika sesi tanya jawab sudah dibuka. Yang keempat, yaitu moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Dan yang terakhir, materi webinar ini dapat diakses paling cepat H+1 pada akun YouTube kami yang nanti akan diinfokan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada moderator kami, Kak Alesa, untuk memandu acara webinar pada sore hari ini. Kepada Kak Alesa, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Salsa. Halo semuanya, selamat sore, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Semoga kabar saudara-saudara sekalian itu sehat ya pada hari ini. Terima kasih banyak karena telah datang dan menghadiri webinar kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Alessa Marcelin dari Sekolah Vokasi IPB, dan it's such an honor to have an opportunity to become a moderator for this session. Nah, today we will bring up the topic about how to optimizing memory system in learning atau memaksimalkan sistem memori dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita menikmati presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Laras, alangkah baiknya kita kenal terlebih dahulu nih kepada Bu Laras. Mungkin sebagian dari peserta sudah mengenal Ibu Laras ya sebelumnya. Nah, Ibu Laras Ratih Maheswari SSI MPD adalah seorang guru geografi di SMA Negeri 1 Cisarua Bogor. Halo Ibu Laras, apa kabar hari ini? Halo Kak Alessa. Halo Ibu. Baik, kabar Ibu. Alhamdulillah. Oke, Ibu Laras sudah siap untuk presentasi? Iya, saya sedang mempowerpoint-nya yang tadi tidak sengaja tertutup ya. Jadi sebentar lagi akan siap nih. Oke. Sudah kalau begitu, sambil menunggu juga selamat menyaksikan presentasi dari Ibu Laras. Kepada Ibu Laras, saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Kak Alessa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saat ini Ibu bisa bergabung dengan kalian semua ya. Bapak dan Ibu sekalian, serta di sini rupanya banyak alumni dari SMA Negeri 1 Cisarua. Baik, Bapak dan Ibu serta Ananda, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Alessa dan juga Kak Salsabila ya. Alessa dari Sekolah Vokasi IPB dan Kak Salsabila dari merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Ciamas. Jadi kedua-duanya masih muda, berprestasi dan juga cerdas ya. Saya harap pun saya bisa mengikuti mereka ya yang sudah berprestasi sejak muda. Oke, baik kalau begitu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi yang berkaitan dengan psikologi kependidikan ya, yaitu bagaimana cara memaksimalkan sistem memori sehingga bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Saya sendiri mengajar geografi ya di sekolah. Jadi basic saya adalah geografi. Walaupun demikian, materi yang saya akan sajikan kali ini, saya mempelajarinya ketika sekolah pasca sarjana. Dan ini saya temukan materinya sangat menarik, sehingga tidak ada salahnya untuk kita saling berbagi ya. Apalagi ini bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Ya, sebentar. Sebentar akan saya share materi kali ini. Iya, Kak Alessa kalau nanti sudah tampak PowerPoint-nya tolong saya diberitahukan ya. Oke, baik Ibu. Iya, semoga ini semua peserta seminar atau webinar kali ini dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Semoga materi yang disampaikan itu bisa menarik keingintahuan kalian juga. Baik Ibu, untuk presentasinya sudah terlihat. Oke, baik. Oh gitu, oke, baik.
Baik Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian, materi yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana cara memaksimalkan sistem memori dalam pembelajaran. Oke, sebelum saya mulai kepada pokok bahasan, coba deh ini sambil dilihat, ini ada kutipan sok bijak lah, kutipan yang mungkin sering sekali didengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama kalau pelajar. Serajin-rajinnya kamu belajar, nantinya juga lupa. Jadi buat apa repot-repot belajar, kata orang. Kemarin malas, karena nggak bisa, besok lupa, kata orang. Nggak belajar, nilainya jelek. Belajar juga, nilainya jelek. Kalau gitu nggak usah aja belajar sekalian, kata orang juga. Nah, pernah nggak sih dengar kayak gitu? Saya rasa hal-hal seperti ini ya, sering didengar ya. Nah, kita akan bahas lagi kutipan-kutipan sok bijak ini nanti di belakang. Nah, sekarang kita masuk kepada pokok bahasan, yaitu sistem memori. Untuk memaksimalkan sistem memori, kita harus tahu dulu proses aliran informasi. Proses sistem aliran informasi ini merupakan salah satu teori pembelajaran, yaitu teori aliran pemrosesan informasi. Nah, how the brain works to process information and how we make it beneficial for our learning. Jadi gimana kita mengetahui bagaimana informasi itu diproses dan bagaimana kita menggunakannya untuk pembelajaran, ya. Jadi teori pemrosesan informasi ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh informasi dan bagaimana supaya informasi itu dapat diingat dalam waktu yang cukup lama gitu. Jadi terutama kalau kita melakukan pembelajaran baik sebagai guru ataupun kita belajar mandiri, ini sangat bermanfaat bagaimana supaya informasi-informasi yang kita peroleh itu bertahan lama. Nah, ini adalah model pemrosesan informasi menurut Egan and Kochak, ya. Jadi rupanya model pemrosesan informasi itu terdiri dari 3 komponen, yaitu penyimpanan memori atau memory storage, proses kognitif, dan metakognisi. Jangan pusing dulu, terutama bagi anak-anak ibu, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi ini ada 3 komponen utama. Kita lihat dulu yang penyimpanan memori. Rupanya informasi yang kita terima itu disimpan, ya, disimpan. Ada 3 komponen penyimpanan memori. Yang pertama memori sensori atau sensory memory, yang kedua working memory atau short term memory, dan yang ketiga long term memory. Jadi informasi-informasi yang masuk kepada kita, informasinya apa? Informasi itu adalah segala sesuatu yang kita terima melalui indera kita. Itu bisa disimpan, dan kalau mau penyimpanannya bertahan lama, itu harus masuk ke sini, ke long term memory. Dengan demikian kalian sampai tua pun bisa ingat apa informasi yang kalian dapatkan atau yang kita dapatkan. Kita lihat dulu yang pertama ya, yaitu ini sensory memory, ya, memori sensori. Kak Alessa, nanti kalau ada kendala teknis di tengah-tengah, mohon saya diberitahukan ya. Yes, baik. Oke, nah pertama adalah memori sensori. Ini adalah memori pertama yang kita terima. Jadi kita punya indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa, ya, peraba. Nah itu ketika kita terima, itu stimulasinya langsung masuk dan disimpan sebagai memori sensor ya, jadi sensor kita. Nah, memori sensori ini sangat-sangat singkat. Kalau berbentuk visual atau gambar itu cuma setengah detik. Kalau pendengaran itu 3 detik. Jadi kalau ada istilah dari mata turun ke hati, enggak, cuma setengah detik. Yang benar mungkin dari kuping turun ke hati, karena dari kuping tuh bertahannya 3 detik, jadi lumayan gitu ya. Oke, nah, sensory memory is nearly unlimited in capacity, but if processing doesn't begin almost immediately, the memory trace quickly fades away. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini, lihat nih ya gambarnya. Nah, sensory memory ini stimulus masuk tuh, pendengaran, penciuman, penglihatan. Itu kalau di sensory memory tidak langsung diproses, itu dia akan hilang. Ya udah ngelihat, oh bagus banget tuh, hilang. Udah nggak ingat lagi. Oh ya ampun, suaranya bagus, hilang.
itu akan hilang kecuali kalau kita memprosesnya. Jadi kita proses, wah ya ampun, bagus banget itu gambarnya. Kemudian kita lihat lebih lanjut, baru itu diproses, baru itu masuk ke tahapan memori selanjutnya. Kalau misalnya, ya anak-anak baca, terus dibaca aja, dibaca doang, nggak ada niatan apa-apa, ya udah dia akan decay, dia akan hilang nih. Supaya tidak hilang, itu kita harus memproses. Jadi ketika baca diproses, ketika makan diproses, ketika masak diproses. Dengan demikian itu akan masuk kepada tahapan berikutnya, ya, seperti itu. Nah, sehingga implikasinya dalam pembelajaran bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sebagai tenaga pengajar, itu memberi awalan pembelajaran yang menarik dan berkesan mendalam. Sehingga dia itu stimulus yang bagus dan membuat anak berkeinginan untuk memproses ke tahapan selanjutnya. Contoh nih, ada yang sangat menarik. Wow, ini Miss Veronica Duque, ya, dari Spanyol. Mengajar biologi dengan memakai baju anatomi. Wah, apa harus seperti ini? Ya, enggak. Saya yakin Bapak dan Ibu yang berprofesi sebagai tenaga pengajar di sini adalah Bapak dan Ibu guru yang luar biasa kreatif, sehingga bisa menemukan stimulus-stimulus yang menarik bagi peserta didiknya. Gimana kalau bagi kalian mahasiswa, mahasiswi, ataupun pelajar yang sekarang sedang online? Duh, Bu, saya mah nggak diapa-apain, Bu. Saya mah cuma suruh bikin rangkuman. Jangan menyerah. Jadi kalian harus membuat stimulus kalian sendiri. Misalnya pada gambar yang sebelah kiri itu ada catatan kreatif. Itu kalian menyediakan stimulus yang menarik sehingga ketika melihatnya kalian berkeinginan untuk memproses informasinya dan dimasukkan ke memori selanjutnya, begitu ya. Itu memori yang pertama, namanya namanya adalah sensory memory, ya, seperti itu. Nah, tadi yang pertama namanya sensory memory, kalau kita berproses, itu akan masuk kepada tahapan yang kedua, yaitu working memory, ya. Jadi kalian udah tahu tadi gimana caranya supaya memori sensorinya bagus, sekarang gimana caranya supaya bisa masuk ke working memory, ya, jangan sampai hilang lagi. Nah, ketika tadi masuk tuh stimulusnya ya, sekarang di working memory itu diproses. Jadi tadi kalian membaca udah ngelihat, sekarang kalian benar-benar membaca dengan lebih teliti. Itu adalah working memory. Saat kita sedang bekerja, itulah working memory. Working memory itu sifatnya temporer, jadi cuma sementara, ya, dan juga jangkanya jangka pendek. Berapa lama? Nah, working memory nama lainnya short term memory, berarti ini jangka pendek, yaitu 15 sampai 20 detik. Nah loh, ternyata sebentar juga. Ya, coba deh saya mau belajar buat ulangan online besok. Ternyata apa yang kalian baca ketika sedang diproses itu cuma bertahan 15 sampai 20 detik loh. Cuma sebentar, kecuali ya, kecuali stimulusnya diulang. Jadi memang tidak ada cara singkat untuk kesuksesan, rupanya harus diulang. Jadi dibaca lagi, itu namanya stimulus diulang. Atau bagi kita para pengajar, kita jelaskan, minggu depan kita rekam lagi, kita ulang kembali sekilas untuk mengingatkan mereka. Jadi memang yang namanya stimulus itu harus diulang supaya masuk kepada working memory. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok working memory bisa jangka pendek gini sih? Cuma pendek-pendek ini. Ini karena ada cognitive load, ya, beban. Karena beban, rupanya kita tidak bisa, mental kita tuh tidak bisa kebebanan terlalu banyak. Mental kita tuh cuma bisa dibebani terbatas aja, ya. Jadi jangan banyak-banyak dibebani. Nah, terus gimana supaya cognitive load-nya itu berkurang? Kan tadi kita mau masukin ke working memory, tapi rupanya si working memory nggak bisa banyak-banyak karena ada cognitive load. Maka nih disebutkan rehearsal, pengulangan, chunking, automaticity, dan dual processing. Kita lihat,
rehearsal, jadi diulang. Nggak apa-apa, diulang itu atau menghafal itu bukanlah hal yang tabu, bukan hal yang jelek. Oh, nggak usah diulang, kita nggak usah menghafal, kita harus pemahaman. Nggak juga, menghafal itu bukan hal yang jelek ya. Chunking itu artinya membuat keping-keping informasi. Daripada ngapalin nomor HP seperti ini, mending kita jeda menjadi 3 nomor sehingga lebih mudah untuk dihafal ya. Bagi kita tenaga pengajar daripada menyuruh langsung banyak, lebih baik kita potong-potong materinya gitu. Daripada menonton video langsung 20 menit, lebih baik kita potong-potong 10 menit seperti itu ya. Jadi informasinya dipotong-potong. Nah, terus kalau otomatisasi itu otomatis. Jadi orang yang sudah ahli itu gampang aja melaksanakannya, nggak usah mikir dulu. Nah, dengan kata lain, anak-anak itu kalau mau bisa working memory-nya berfungsi, tolong difasihkan dulu satu hal, baru maju ke babak selanjutnya. Yang satu dikuasai dulu, baru maju ke babak selanjutnya. Dan akhirnya ada dual processing. Jadi kita menggunakan prosesnya itu dua, jangan cuma pendengaran, tapi juga pendengaran dan penglihatan. Jangan cuma melihat, tapi juga melihat dan bergerak, misalnya seperti itu. Itu namanya dual processing. Nah, ini tadi udah satu, sensory memory. Yang kedua, itu ada working memory, dan yang ketiga sekarang long term memory. Kan pengennya dari working memory itu masuk ke dalam long term memory. Karena jangan lupa, working memory ini sifatnya sementara. Gitu ya. Nah, beda dengan yang ketiga, long term memory itu permanen. Wah, tidak terbatas. Bisa disimpan sampai kapanpun. Kalau lupa bisa diingat kembali. Ini dari long term memory itu bisa diambil kembali kapanpun kita mau, tapi ya, jadi long term memory ini kan gudang ya, gudang informasi yang sudah kita miliki. Tapi untuk mendapatkan informasi itu butuh waktu dan butuh usaha. Gitu, butuh waktu dan butuh usaha. Nah, butuh waktu dan butuh usahanya itu melalui proses-proses kognitif, proses memanggil dan memindahkan informasi. Seperti itu. Nih, dari ini sementara. Ini permanen. Jadi kita memasukkannya ke dalam gudang long term memory, dan kita pun bisa mengambilnya dari gudang. Sebagus apa kita memasukkannya, semudah itu pula kita menariknya kembali gitu. Jadi kalau masukin informasi ke otak tuh sambil diniatin supaya bertahan dan gampang kita panggil gitu ya. Oke, nih gimana caranya supaya kita gampang manggilnya? Wah, mau ulangan nih. Nah, ulangan, tidak melihat buku, berarti kita harus memanggil informasi. Memanggilnya gimana? Ini disebutin. Yaitu harus diulang, rehearsal, encoding. Nah, jadi pengulangan itu bukanlah hal yang buruk nih. Rehearsal itu diulang. The process of repeating information over and over, either loud or silently without altering its form. Maksudnya adalah kita mengulang informasinya lagi dan lagi. Boleh keras-keras, boleh pelan-pelan. Tapi bukan maksudnya kita ngulang textbook, tapi boleh kita pikirkan sendiri, tapi jangan sampai mengubah maksudnya gitu. Kalau kita sedang belajar. Apa sedang belajar aja? Enggak. Belajar itu kan dalam berbagai bentuk, ya. Nah, tetapi ini ternyata di bawahnya ada tulisan. Tetapi pengulangan itu ternyata tidak efisien. Ngulang itu gampang. Dengan kata lain, ngapalin itu gampang tapi nggak efisien. Lah, kalau nggak efisien buat apa kita menghafal coba? Nah, bentar. Supaya efisien menghafalnya, bagaimana? Supaya efisien menghafalnya, itu kita harus melakukan yang namanya encoding. Bukan cuma encoding, tapi meaningful encoding. Jadi encoding yang bermakna. Jadi supaya menghafalnya itu bisa masuk dengan baik ke dalam long term memory, itu menghafalnya harus yang bermakna.
Nah, supaya bermakna, ini ada beberapa cara. Kita lihat satu persatu, ya, supaya nanti ketika kita sama-sama melakukan pembelajaran, itu kita bisa mengingatnya. Yang pertama, organization. Jadi kita sebagai tenaga pengajar ataupun anak-anak sebagai pelajar itu ketika belajar itu runtut, berkaitan, disertai tabel, grafik, model ataupun outline. Biasanya di buku ataupun di modul disajikan yang namanya peta konsep. Itu di sana peta konsep yang ada di buku paket masing-masing, di modul masing-masing, itu bukan buat pajangan. Ya, itu untuk organisasi. Jadi dibaca dulu baru mempelajari intinya supaya kita tuh nggak blinded, kita tuh nggak mau ketemu orang tapi nggak tahu apa-apa, nggak, kita baca dulu ini informasi yang ada dalam peta konsep gitu. Kemudian imagery, ya, jadi sistem memori kita rupanya terdiri dari dua, verbal dan gambar. Jadi gunakan dua-duanya, apa-apa itu harus diperagakan ataupun digambarkan supaya masuk ke dalam long term memory. Kalau sekedar dipidatokan tidak bisa, tetapi harus juga ada peragaannya atau gambarnya. Kemudian dielaborasi atau dijelaskan lebih lanjut, kasih contoh, kasih analogi, dikaitkan dengan informasi sehari-hari. Itu elaborasi. Dan juga ini, kita ini sekarang udah bagian akhir ya, Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian. Ini tadi pertama sensory memory, yang kedua working memory, dan yang ketiga long term memory. Tujuannya adalah ini, membentuk metakognisi. Metakognisi itu sebenarnya istilah yang maksudnya adalah mengacu pada kesadaran tentang kontrol dan proses strategi kognitifnya. Dengan kata lain, thinking about thinking, berpikir tentang kita berpikir. Nah, metakognitif ini bisa membantu dalam proses sehari-hari, misalnya aktivitas perhatian, persepsi, merencanakan, merespon, mengevaluasi. Bagi kita para tenaga pengajar mungkin kenal yang namanya high order thinking skills, ya. Atau mungkin kita sering sekarang lagi ngetren disuruh buat soal HOTS, atau kalau dalam taksonomi belum, itu adalah level 4, 5, dan 6, ya. Nah, rupanya dalam level-level berpikir yang tinggi itu, yang dibutuhkan adalah kemampuan metakognitif, ya, sehingga yang tadi kita simpan dalam short term memory, masuk ke long term memory, itu harapannya bisa menjadi metakognitif kita, ya. Harapannya seperti itu. Jadi apa pentingnya metakognitif? Nah, tadi kan udah short term, long term, metakognisi. Metakognisi itu meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan berpikir, kemampuan belajar di masa yang mendatang. Jadi kalian yang belajar sekarang itu nggak usah khawatir, itu bermanfaat sampai nanti, walaupun misalnya pelajarannya beda, materinya beda, ya. In other words, wisdom. Ya, jadi kebijaksanaan kita nanti memutuskan sesuatu, mempelajari sesuatu menjadi lebih cepat. Itu karena di masa lalu kalian atau kita sudah bersusah payah belajar. Nanti di masa depan kita sudah terbiasa dan kita sudah membentuk suatu metakognisi. Kita sudah mempunyai kebijaksanaan. Oke, ini terakhir. Kutipan yang tadi di awal saya sebutkan. Kutipan sok bijak, the truth. Serajin-rajinnya kamu belajar, nantinya lupa juga. Jadi buat apa repot-repot belajar gitu kan? Katanya sok bijaknya. You might not remember it, but it doesn't mean it's not there. Jadi kamu mungkin nggak ingat, tapi jangan khawatir, itu tuh sudah kesimpan. Nah, itu tuh sudah kesimpan di long term memory. Tinggal kamu usahakan untuk memanggil informasi yang tadi sudah kamu simpan. Ya, seperti itu. Gak usah khawatir sia-sia, gak ada yang sia-sia dari belajar. Oke, terus kemarin malas, sekarang nggak bisa, besok lupa gitu kata orang. Kalau nggak ada yang diinput, apa yang mau dilupain? Dengan kata lain, otaknya kosong. Begitu, sebenarnya begitu kan?
kemarin malas, jadi nggak belajar, nggak bisa, lupa, nggak ada yang bisa dilupain. Kalau kemarin belajar, sekarang lupa, wajar, tapi jangan khawatir, itu tadi sudah ada di long term memory, tinggal dipanggil, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang kata-katanya, nggak belajar, nilainya jelek, belajar, nilainya jelek, kalau gitu sekalian aja nggak usah belajar. Enggak. Tanpa belajar, kamu tuh tidak dapat membentuk metakognisi. Dengan kata lain, kamu tidak punya kebijaksanaan. Nggak usah khawatir nilai kamu jelek, itu pelajaran itu akan bermanfaat nanti di masa depan. Ketika kamu sudah dewasa, itu akan bermanfaat. Tidak perlu khawatir sia-sia. Mungkin bukan, saya belajar fisika. Nanti bukan untuk fisika, tapi untuk mengambil keputusan, itu akan bermanfaat. Begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian. Mohon maaf jika terlalu cepat atau misalnya masih ada yang kurang jelas. Demikian saya serahkan kembali kepada moderator Kak Alesa. Silahkan Kak Alesa. Oke. Ya, terima kasih Bu atas penyampaian informasinya. Nah, tadi ada quotes nih, you might not remember it, but it doesn't mean it's not there. Keren banget ya. Nah, jadi pembahasannya cukup menarik ya, sangat amat menarik untuk pembelajar dan juga untuk pengajar gitu. Okay, thank you so much Bu Laras for the great presentation. Hopefully the topic that was given can be useful for all of us. Okay, currently we are entering a Q&A session for Mr., Mrs., and anyone who perhaps want to ask directly to Bu Laras. Nah, kita sudah memasuki sesi untuk Q&A atau pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung ke Bu Laras, silahkan diketik di chat box atau bisa langsung meng-unmute suara. Terima kasih. Iya, rupanya belum ada nih, rupanya sangat jelas Kak Alesa. Ini jelas banget ya Bu ya. Iya, karena ini udah jelas banget juga tadi yang apa yang sudah dijelaskan kepada Ibu Laras gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang mau bertanya nih. Nah, anyone can write down the question in the chat box on the upper right side of the screen for PC user. Dan jika tidak ada pertanyaan, silahkan bisa juga memberi suggestions. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di chat box yang sudah dikirimkan oleh host. Terima kasih. Mbak Alesa boleh izin bertanya? Oh iya, baik Ibu, silahkan. Ya, Bu Laras, saya Aneta dari Bogor. Iya. Bu Laras, ini menarik ya belajar tentang optimal otak ya. Ini kebetulan pengalaman saya pribadi nih ya. Waktu saya SD, SMP, saya tuh nggak suka banget matematika ya. Sampai sekarang tuh matematika saya tuh jelek. Jadi maksudnya hitung-hitungan saya jelek. Nah, dan kayaknya dari semua pelajaran paling jelek tuh matematika tuh. Nah, saya tadi tertarik tentang memanggil memori gitu. Tapi rasanya sampai sekarang, kalau disuruh kebalik apa yang berhubungan dengan matematika nggak dipanggil. Nah, tapi seandainya nih ya, misalkan nih saya harus berhadapan dengan ujian matematika yang ketemu ya pokoknya yang aritmatika lah atau apalah yang kayak gitu-gitu. Nah, gimana tuh Bu tipsnya biar kita yang tadi tidak suka dengan subjek kita, tapi kita masih punya motivasi dan itu bisa. Soalnya saya agak menyerah tuh dan hal-hal mohon maaf Kak Alesa, tadi saya kurang terdengar ya pertanyaan di awalnya. Mungkin Kak Alesa bisa mengulang tadi tadi saya agak putus-putus. Mungkin di sini agak buruk sinyalnya gitu. Oke, baik Ibu. Iya, tadi untuk pertanyaannya Ibu Aneta itu, jadi Bu Aneta itu kurang menyukai pelajaran matematika. Nah, tetapi setelah di-recall juga masih tetap tidak bisa memahami gitu. Seperti itu Ibu Aneta? Ya, betul. Terus gimana nih tipsnya? Maksudnya bisa jadi kan amit-amit ya gitu, terjadi sama anak saya atau sama murid saya. Saya kasih tips gak? Kalau kita emang udah nggak suka banget
atau kita emang dari awal tuh kayak ngerasa nggak mampu gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang tuh bagi saya matematika itu suatu hal yang sulit kalau buat saya pribadi. Ya, terima kasih. Oke. Iya. Baik. Terima kasih pertanyaannya gitu. Matematika. Jadi kalau bagi saya bukan matematika, fisika. Dulu nggak ngerti, sekarang nggak ngerti. Jadi gitu. Jadi begini ya. Apa tadi kan ada yang namanya sensory memory, kemudian working memory, dan dimasukkan ke dalam long term memory. Nah, cuma masalahnya begini. Pertama, harus ada stimulus dulu. Kalau dulu nggak suka, itu sewajarnya karena dulu masih kecil, masih usia awal-awal, itu kita butuh stimulus dari orang lain. Jadi tergantung bagaimana stimulus yang diberikan dulu. Dulu stimulus yang diberikan itu kan oleh guru, oleh orang tua, baru oleh diri sendiri. Gitu kan. Jadi kalau dulu stimulus yang diterima itu tidak bagus, otomatis ketika misalnya masuk ke dalam working memory dan disimpan dalam long term memory, ya kurang bagus juga gitu. Ingat, bukan ingat, tapi maksudnya mari kita lihat bersama, kalau dimasukkannya kurang baik, maka ketika dipanggil juga kurang baik. Jadi bagaimana caranya? Berbeda dengan ketika kita lebih dewasa. Ketika kita lebih dewasa, itu kita harus bisa. Kenapa kok harus? Iya, karena kalau di usia dewasa kita pelajarannya sudah andragogi, mandiri. Kita harus menyediakan stimulus bagi diri kita sendiri. Oke, dulu pas masih SD, masih SMP, stimulusnya tergantung gurunya. Gurunya enak nggak jelasinnya? Kalau gurunya enak, kita suka. Wajar kan? Wajar. Tetapi kalau kita udah lebih besar, SMA itu sudah mulai, apalagi kuliah, tidak bisa lagi tergantung pada gurunya atau pada dosennya, harus tergantung pada kita. Oh, guru ini nggak enak neranginnya. Wah, kita jangan seperti itu, karena kalau udah usia SMA, kuliah, apalagi sudah dewasa seperti kita, kitalah yang harus membentuk kemauan, dan kitalah yang harus membentuk stimulusnya sendiri. Aduh, nggak ngerti sama guru ini. Cari stimulus yang lain, belajar dari tempat lain. Itu ya kalau udah mulai SMA, kuliah, apalagi sudah dewasa. Jadi kita harus mencari. Kalau misalnya sekarang merasa, dulu nggak suka matematika dan sekarang masih nggak bisa. Wajar karena dulu stimulusnya kurang baik, sehingga apa yang disimpan di long term memory itu juga kurang baik. Solusinya bagaimana? Kalau masih berniat belajar sekarang, kita sediakan sendiri stimulusnya. Kita kemudian belajar sendiri dari orang yang kita anggap bisa, apalagi kalau kita sudah dewasa, andragogi, kita belajar sendiri. Apalagi sekarang kalau tingkat SMA, online, mandiri. Ya ampun, nggak ngerti itu apa sih tugas yang diberikan gurunya? Stop, jangan seperti itu. Kalau sudah usia di atas 15 tahun, kita harus bisa menyediakan stimulus sendiri. Begitu, entah kita baca dari sumber lain, entah kita lihat video dari YouTube, begitu. Maaf kalau kurang jelas, tapi begitu jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin begitu ya, Ibu Aneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu, cukup jelas sekali. Berarti dengan kata lain juga yang harus disembuhkan tuh trauma dapatkan memorinya itu juga ya? Iya, benar. Jadi apa yang kita terima dulu masih nyimpen itu di long term memory. Kalau nyimpennya kurang baik, ya otomatis kalau dulu stimulusnya kurang baik, otomatis sekarang pun jadinya ketika kita tarik kurang baik juga hasilnya, begitu. Jadi tinggal diperbaiki, begitu. Terima kasih Bu Laras. Oke. Boleh ada pertanyaan lanjutan nggak? Oh ya, silakan Bu Meti. Oke, ini menarik sekali. Tadi kan dibilang bahwa untuk usia SMA ke atas itu sangat pribadi tersebut yang sangat tanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri, gitu ya, intinya ya. Iya, karena sudah bisa mulai andragogi, ya benar Bu Meti. Iya. Nah, bagaimana dengan siswa-siswa untuk kita bisa belajar sesuatu dengan stimulus diri sendiri? Tentunya kita harus punya minat terhadap apa yang kita pelajari. Nah, iya, benar. Bagaimana dengan sistem SMA saja ya di Indonesia yang
yang semua all in gitu loh. Jadi ada terus terang pasti ada beberapa mata pelajaran lah atau tipe-tipe siswa yang ya, saya nggak mau ini, saya nggak suka ini. Nah, tipsnya itu bagaimana? Ya, jadi kalau SMA di Indonesia berbeda dengan SMA di Barat ya. Kita lebih cenderungnya sistem pendidikan SMA di kita itu ke arah timur. Ya misalnya Jepang itu yang kita tentukan paketnya seperti itu kan ya. Sedangkan kalau di Barat seperti Amerika, siswa sendiri yang menentukan apa yang dipilih seperti kuliah gitu, SKS gitu ya. Sehingga pasti ya Allah misalnya ini aja yang kurikulum 2013 udah jelas ngambil jurusan IPS dikasih fisika. Pastilah ada sedikit bergetar hati ya, pasti itu ada seperti itu. Nah, jadi bagaimana? Seperti yang tadi saya bilang, bagaimana cara menumbuhkannya? Bagaimana cara menumbuhkannya? Ini kalau usia SMA, stimulus tuh harus kita temukan sendiri ke atas ya. Stimulus harus kita temukan sendiri. Tetapi bisa dibantu oleh orang sekitar. Yang pertama tentu saja guru mata pelajarannya sendiri. Yang kedua adalah kalau misalnya masih mengalami kesulitan, harus berkonsultasi terhadap orang lain gitu. Jadi kalau mengalami kesulitan dengan satu guru yang misalnya kita anggap tidak ada minat sama sekali, maka kita harus mencari bantuan dari orang lain gitu. Mencari bantuan dari orang lain. Terus gimana cara menumbuhkan motivasinya? Aduh, sama sekali nggak ada motivasi. Saya akan langsung saja ya jujur-jujurnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kalau memang anak sudah benar-benar tidak ada motivasi, maka kita berikan satu motivasi. Mau tidak memberikan nilai yang baik untuk orang tua kamu? Itu. Jadi itu pertama nilai dulu. Bukan maksudnya menggentarkan dia, ya Allah kok masalah nilai, enggak. Kita berikan motivasi dari nilai, nanti kalau dia sudah, ya udah deh demi nilai. Nanti kalau dia sudah, oke demi nilai saya akan belajar. Ketika dia sudah tertarik, kita sebagai tenaga pengajar tugasnya adalah membuat dia benar-benar bersemangat. Jadi bukan cuma lagi awalnya kan karena nilai, maka sebagai tenaga pengajar waktunya kita membantu dia supaya yang tadinya tertarik karena nilai benar-benar tertarik karena pelajarannya, materinya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Meti. Kalau yang lain ada masukan lagi itu lebih bagus. Mungkin yang lain di sini juga ada punya saran yang lebih baik gitu. Boleh nggak kalau misalnya punya pola pikir begini? Karena yang menumbuhkan minat itu pastinya guru bidang studi ya. Sedangkan mungkin si anak tersebut justru tidak cocoknya dengan guru bidang studinya. Sebagai misalnya wali kelas gitu ya. Ya sudah demi nilai, paling enggak KKM aja gitu, nggak apa-apa berarti ya? Maksudnya seperti itu ya. Oke, maksudnya seperti itu. Jadi maksud Ibu adalah bukan cuma tidak suka pelajarannya, tapi juga tidak suka gurunya, begitu ya? Enggak, bukan. Tidak suka pelajarannya dan gurunya pun tidak bisa menstimulasi dia sehingga dia tertarik gitu kan. Ini gurunya orang lain nih. Iya. So, gimana? Ya, saya paham. Saya juga pernah menjadi wali kelas dari anak-anak yang luar biasa. jadi kan semua orang berusaha ya. Kalau dalam kondisi seperti itu, wali kelas berusaha, guru berusaha, anak berusaha. Jujur aja, bagaimana cara menstimulasi anak? Tidak bisa kalau misalnya anak sendiri tidak mau gitu. Pasti dia akan belajar seadanya untuk mencapai KKM. Itu pasti gitu. Sehingga saran apa yang bisa diberikan? Kalau memang anak tersebut berniat, maka dia harus mencari sumber belajar yang lain. Entah itu belajar di luar, les online, menonton video pembelajaran, itu harus dari anaknya sendiri. Gurunya tidak bisa memberikan stimulus yang cukup. Wali kelasnya, masa wali kelas ngajar geografi suruh ngajar kimia misalnya, nggak bisa juga. Jadi dari mana? Siapa? Anak tersebut yang harus terbuka dengan orang tua. Nanti harus ada ditemukan solusi.
karena belajar itu harus tetap berlangsung. Carilah sumber belajar yang lain. Sumber belajar itu bukan cuma guru di sekolah. Mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk usia atas itu harus benar-benar disadari bahwa itu adalah untuk dirinya sendiri. Seperti itu ya, Bu Meti ya. Mohon maaf kalau Oke, tidak terima bisa kasih memberikan sekali. solusi karena Paham. memang seperti itu keadaannya gitu ya. Jadi ya tugas kita selanjutnya sebagai tenaga pengajar ya sebisa mungkin memberikan stimulasi yang baik gitu kepada anak-anak, terutama Oke, terima kalau kasih Bu Lara. iya, terutama kalau masih SD. TK, SD, SMP itu kan masih perlu diberi stimulasi dari luar. Gitu. Jadi kita harus memberikan yang terbaik kalau usianya masih sekecil itu. Kalau udah dewasa, ya sudah, anak sudah harus bisa memutuskan sendiri. Oke, baik. Sudah cukup ya Ibu Meti untuk jawaban dari pertanyaannya. Nah, kalau misalnya saya simpulkan sedikit nih dari dua penanya yang tadi, dari dua penanya, Ibu Aneta dan juga Ibu Meti. Jadi yang penting itu adalah motivasi, terus juga kita harus punya minat, dan juga stimulus dari orang sekitar. Dan juga anak murid itu juga harus terbuka dengan informasi, seperti itu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang ingin ditanyakan oleh peserta, sebelum akhirnya kita akan mengakhiri sesi ini. Apakah ada pertanyaan? Dan diingatkan kembali juga kepada peserta untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan oleh host, oleh Salsabila, melalui chat box. Oke, mungkin sudah cukup jelas ini Kak Alessa ya. Oke, mungkin sudah kita tutup saja kali Ibu ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, nah Oke, terima kasih banyak Ibu Laras atas pemaparan materinya, sangat menarik sekali. Dan semoga topik yang dibahas tadi itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, inilah saatnya untuk saya untuk mengakhiri sesi presentasi dan juga tanya jawab. Once again, thank you so much for everyone for being here. Hopefully everyone is having a great time. See you on the next session or see you on the next time and have a great evening, everyone. I'm Alessa Marceline, signing out. I'm returned back to the host, Salsa. Baik, terima kasih Kak Alessa. Saya mohon izin ambil alih kembali. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan web seminar pada acara sore hari ini telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih banyak kepada para peserta, Bapak dan Ibu sekalian, atas kehadirannya dan perhatiannya yang telah menyimak dengan baik acara webinar ini sampai akhir. Saya mewakili semuanya memohon maaf jika ada kesalahan atau perbuatan yang kurang nyaman. Saya sudahkan saja acara ini. Saya Salsa selaku host pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin lab. Oke, baik Pak. Mungkin sebelum itu mau dokumentasi dulu ya, Bu Laras, Salsa gimana? Oke, mungkin ada yang ingin menyalakan kamera untuk dokumentasi. Iya, sebagian sudah live sih ini. Sudah live ya? Iya, nggak apa-apa Ibu, yang masih tersisa di sini saja. Oke, baik, mungkin tidak apa-apa. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin untuk beberapa Bapak dan Ibu dan teman-teman. Bu Ria, terima kasih ya sudah datang. Ya, ini terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sudah datang. Ini saya screenshot ya, Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah. Terima kasih banyak. Wah, kesosok. Banyak.
Iya. Kak Salsa terima kasih ya, Kak Alesa terima kasih ya. Ya, Ibu Laras, terima kasih banyak. Ya Ibu, terima kasih banyak juga. Terima juga. kasih ya, Sal. Ya, Bu Mira, terima kasih waktunya Ibu. Oh ya, mungkin tadi saya juga lupa menambahkan, mohon maaf ya Ibu Laras, Salsa, dan Bapak dan Ibu, dan teman-teman sekalian kalau saya ada kesalahan Menambahkan. kata dan perbuatan. No, it's okay. You're doing great. Thank you, Bu. Thank you, Bu. Oke, ini belum pada live, jadi saya juga belum live, nunggu nih dia. Sudah Bu Laras, terima kasih, Randy bagus sambil sekali, balik kita keren. Buat Mbak Alesanya bagus juga. Saya nggak buka kamera karena saya pakai daster. Tapi saya Oh iya, nggak ngikuti apa-apa, dari Bu. pertama sampai terakhir ya. Saya ngikuti Mbak Alesa waktu jadi presenter, terus sekarang di sini. Oke, bagus Ya, sekali. makasih banyak, Bu. Ya, saya mau mandi dulu Iya, Bu soalnya nanti Isti, terima saya kasih. jam 7. Monggo Iya, ya. Bu. Iya. Ketemu lagi. Yuk, dadah. Yuk. Dadah. Bapak Ibu yang udah datang, terima kasih ya. Anak-anak Ibu yang udah datang juga terima kasih ya. Ya Bu, sama-sama Bu, santai. Oke. Randy kayaknya stay tune banget tuh. Iya, nggak tahu nih, Randy nggak mau siap-siap apa gitu. Oke, gimana Kak Salsa mau di ending ini? Kalau Iya, kita langsung di semua nggak ya? Kak Alesa tadi saya ngomongnya kecepatan nggak sih? Kak Alesa perasaan saya merasa dikejar waktu gitu cepet-cepet. Siapa akunya Ibu maksudnya, Bu Laras? Saya terlalu cepat nggak tadi pas menjelaskan. Enggak kok Ibu. Bu, Pas tadi saya nggak ngerti bahasa Inggris Bu, jadi nggak tahu materinya Bu. dia udah keluar Bu Larasnya. Aksan masih bersama, bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya masih sama. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara. Rindu jatuh di